Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Kristus, Engkaulah juru selamat kami. Pada saat ini kami bersama-sama akan memasuki dan merayakan Minggu Advent yang pertama. Masa penantian bagi kami untuk merayakan dan menyambut kedatangan Tuhan melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Dalam masa penantian itu, mampukan kami untuk bisa menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri, dan firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga dalam masa-masa penantian, seluruh penantian itu diisi dengan sikap-sikap yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, tegur, sapa, dan hiburlah kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami merontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka-Mu amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 80 ayat 2 sampai 8 dan 18 sampai 20. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan,
bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagimu, maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, Pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang,
menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Hari ini merupakan minggu pertama dari rangkaian Advent dan juga masa raya Natal, dan kita memulai memasuki masa-masa penantian. Betul ya? Selama masa Maranatha ini, selama masa Advent ini kita akan menyanyikan tidak lagi haleluya, tetapi apa? Maranatha. Sebentar, kok dia nggak gerak? Maranatha. Pertanyaannya, Bapak Ibu, Maranatha artinya apa? Maranatha artinya apa? Kan kita nyanyiin tadi ya, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha artinya apa? Tuhan datang. Tuhan datanglah segera. Siap enggak? Tuhan datanglah segera artinya siap? Mau? Bener? Cius nih. Maranatha, Tuhan datanglah segera. Sekarang kalau terjadi gimana? Siap enggak? Tunggu dulu Pak. Tadi bacaan kita ketika Tuhan datang matahari enggak akan lagi bersinar. Langit goncang, waduh. Kalau yang terjadi begitu terus kita nyanyi Maranatha, Tuhan datang beneran, gimana Bapak Ibu? Siap? Oke, bener ya? Siapa yang mau? Mau atau tidak? Serius nih saya tanya nih. Ini kita nyanyiin nanti nih, setiap Advent Maranatha nih, baru nanti haleluya pas malam Natal dan Natal, betul ya? Ini kita nyanyi semua tadi kan loh, ya betul ya? Berarti Anda sudah siap dengan kedatangan Tuhan. Bumi bergoncang, langit bergoncang. Betul ya? Maranatha, Tuhan datanglah segera. Ketika kita mengasosiasikan Tuhan datanglah segera dengan membaca Alkitab yang tadi kita baca nih, keempatnya, kita mikir, Tuhan kalau bisa datangnya nanti aja lah, jangan sekarang. Ya, masih pengen healing dulu, masih pengen menikmati hidup, nantilah. Boleh dinyanyikan tapi nggak usah diartikan Pak. Ya. Cukup tahu Maranathanya artinya, lagian Bapak pakai ngasih tahu sih, jadi nggak mau nyanyiin nanti pas habis berkat ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau boleh diganti kata Tuhannya pengen apa nih? Datanglah segera yang cepat. Apa? Libur. THR. THR datanglah segera. Apalagi? Uang ya, betul ya? Duit datanglah segera. Andaikan Maranatha itu artinya duit datanglah segera, pada mau dinyanyiin apa enggak? Iya Pak. Apalagi? Paket. Ya kan? Siapa di sini yang udah pesan, udah check out, buka terus. Udah sampai mana sih nih? Oh masih di sortiran, oke. Teleponin gitu ya. Andaikan Tuhan datang bisa di tracking kan enak ya. Betul enggak? Ya. Tapi ini Tuhan datanglah segera, gak bisa di tracking, gak ada yang tahu kapan datangnya. Dan kadangkala kita yang kemudian di sini bingung, ngapain kita kok Advent mau merayakan Natal yang dibicarain, yang dibaca tentang akhir zaman. Tentang kedatangan anak manusia yang begitu dibaca, ya ampun isinya menyeramkan. Untuk apa? Apalagi tadi temanya menanti dengan, atau dalam pengharapan. Kalau pengharapan datangnya kayak begituan mah gak mau deh. Tapi apa maksudnya? Apa yang kemudian menjadi kebenaran firman Tuhan untuk Advent pertama ini? Kita harus melihat bahwa ungkapan Tuhan datanglah segera itu harus dilihat dalam konteks besar tentang kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia digambarkan dalam Injil Markus, Bapak Ibu sekalian, memang dengan gambaran yang
menyeramkan ketimbang kemarin Injil Matius ya. Kemarin kan kambing dan domba, betul nggak? Masih ingat ya, enakan mana? Enakan domba, beda ya rasanya ya. Iya. Domba ada manis-manisnya gitu Pak. Ya. Beda, ketika bacaan tentang akhir zaman versi Matius yang kemarin enak Pak. Ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum. Lah sekarang bacaannya bumi, langit, kuasanya goncang, matahari dan segala macam. Bikin bingung, bikin pusing. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebenarnya kedatangan anak manusia digambarkan di sini memang menjadi pergoncangan bagi tatanan dunia yang ada. Kenapa? Karena terjadi kehancuran, kebobrokan yang akan berlalu dan kemudian akan masuk masa pembaruan kembali. Kalau kita cuman baca sampai pada matahari yang matahari yang akan menjadi gelap, bulan yang tidak bercahaya, baca itu doang takut. Tapi kalau kita ngerti konteks besar kedatangan anak manusia, yaitu untuk memperbaiki yang hancur, memasuki masa pembaruan, disitulah kita sadar dan kita pengen teriak, Tuhan datanglah segera beneran. Betul nggak? Ya, setuju kan? Ya. Maka dari itu dalam bacaan kita hari ini di Injil Markus digambarkan dengan dua perumpamaan. Perumpamaan pohon ara. Yang ketika dia bertunas itu menjadi sebuah tanda akan masuknya zaman baru. Zaman di mana kemudian yang kehancuran, kebobrokan, kerusakan dan segala macamnya itu diperbaiki dan masuk ke dalam zaman yang baru. Sehingga kedatangan anak manusia itu memang harus dan sangat dibutuhkan karena dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja, betul nggak? Sehingga Maranatha Tuhan datanglah segera. Itu adalah sebuah ungkapan Tuhan tolong ini situasi sedang tidak oke. Dunia sedang caruk maruk. Datanglah. Perbaruilah supaya kami bisa memasuki zaman dengan tunas baru. Tapi memang masalahnya kayak ya tadi saya bilang, kita nggak tahu kapan waktunya itu terjadi, betul nggak? Tidak seperti paket mau COD kek, mau apa yang bisa kita tracking, nggak bisa. Tapi kita tahu prinsip kedatangan anak manusia. Itu bukan serta-merta kemudian dunia menjadi kiamat, akhir zaman dan segala macam, enggak. Tetapi menjadi sebuah pembaruan dari Allah bagi dunia. Kenapa? Allah datang ke dunia. Dan inilah masuk ke perumpamaan yang kedua yang tadi Yesus gambarkan dalam Injil Markus. Bahwa sadar atau tidak, dunia ini itu adalah oikosnya Allah. Tadi dikatakan seperti seorang yang berpergian dari rumahnya, dia mempercayakan rumahnya kepada siapa? Kepada siapa? Hamba-hambanya, disuruh berjaga-jaga dan hati-hati, betul kan ya? Tadi dikatakan begitu ya, karena kalau nanti tuan rumah datang, pulang, entah malam kek, subuh kek, dan segala macamnya, kamu tidak lagi didapati sedang Jadi yang sedang tidur bangunlah. Karena kita tidak tahu apakah Tuhan siap-siap datang dan mendapati kalau kita saat ini sedang bobok cantik. Bangunlah, bangunlah. Ya, Bapak Ibu, di sini pakai gambaran rumah, oikos bahasa Yunaninya, rumah kediaman. Dan yang diminta oleh anak manusia ketika dia datang adalah setiap hamba-hambanya, setiap orang-orang yang dijumpainya punya sikap kehati-hatian dan berjaga-jaga karena disitulah ada tanggung jawab sebagai seorang hamba. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab hati-hati dan berjaga-jaga. Ini menjadi sebuah kata-kata atau menjadi kata-kata yang begitu ditekankan dalam Injil Markus pasal 13 yang tadi kita baca. Beberapa kali diulangi begitu ya. Hati-hati berjaga-jaga, hati-hati berjaga-jaga. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah sikap dalam menyambut kedatangan anak manusia. Keoikosnya dia sendiri. Kalau kita kedatangan tamu, kalau udah dihubungin enak betul ya. Aku mau main ke rumahmu nih. Oh iya kapan? Besok jam 7 ya. Oke kita siap-siap tuh ya kan betul gak? Beres-beres, rumah yang tadinya gak pernah dibersihin jadi bersih. Betul? Apalagi? Yang biasanya gak ada cemilan jadi ada
cemilan, cepuluh. Betul nggak? Wah, kita berjaga-jaga. Nanti kalau, tanya nanti datangnya berapa orang ya? 5.000 orang kayak Tuhan Yesus? Atau cuma 5 orang? Itu berjaga-jaga kita kan ya? Betul nggak? Karena kita merasa punya tanggung jawab ketika menyambut tamu. Pertanyaannya ketika menyambut kedatangan anak manusia, apakah ada tanggung jawab itu? Apakah ada kerisauan, kegelisahan untuk berhati-hati dan berjaga-jaga? Atau bodoh amat? Oikos, dunia ini rumahnya Allah. Yang membangun siapa? Allah sendiri. Dan ketika anak manusia datang, maka dia datang ke rumahnya sendiri. Apakah kita bisa menolak? Gak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah bertanggung jawab, berhati-hati dan berjaga-jaga. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita tadi dalam Advent pertama ini adalah menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Apa sih poin pentingnya? Ketika kita bahas tentang kedatangan anak manusia ke oikosnya sendiri, ke rumahnya sendiri, maka ada 2 poin penting, yaitu menanti dalam pengharapan, mengajak kita untuk melakukan 3 hal ini. Proaktif, partisipatif, dan produktif. Sabtu Minggu kan waktunya weekend, betul nggak? Biasanya dilakukan waktu weekend ngapain Bapak Ibu? Bersih-bersih ya kan? Proaktif berarti, rumah kotor bersihin ya. Betul ya, bertanggung jawab. Apalagi? Healing, ya healing. Ya, boleh healing, jangan hilang tapi. Ya, apalagi? Waktu weekend, ini kan weekend nih. Betul ya? Tidak sedikit yang kemudian mentang-mentang weekend menjadi orang-orang yang gak produktif. Dalam artian apa? Bermalas-malasan, leyeh-leyeh, walaupun itu dibutuhkan Bapak Ibu. Betul, saya mah sepaham, setuju, sepakat. Iya, tapi kalau itu semua membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mau berkarya dan lepas tanggung jawab, berarti itu kita sama saja dengan tidak berhati-hati dan berjaga-jaga ketika anak manusia datang. Seringkali untuk proaktif, aduh jangan deh Pak, yang lain aja, betul nggak? Suruh pelayanan, aduh jangan saya Pak, yang lain aja. Partisipatif, orang tua, suami istri, datang ke acara anak, udahlah kamu aja, aku nggak mau. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berharap anak kita bertumbuh dengan baik, meskipun dalam kekhawatiran dan ketakutan kita. Tapi kalau kita tidak partisipasi dalam kehidupan pendidikan, pergaulan, pengembangan anak kita, apakah pengharapan itu bisa terjadi? Kita menantikan mereka bertumbuh. Kita menantikan rumah kita menjadi oikosnya Allah. Tapi sikap kita malas, apatis, egois pula. Apakah bisa pengharapan-pengharapan yang kemudian kita sampaikan, kita doakan itu bisa terjadi? Tidak bisa. Maka dari itu menanti dalam pengharapan mendorong kita untuk memiliki sikap yang proaktif, bukan pasif. Yang partisipatif, bukan apatis. Yang produktif, tetap berkarya. Pak, saya sudah nggak kerja karena sudah pensiun. Mana bisa saya produktif bagi kata oma opa, betul nggak? Ya, apakah betul tidak bisa produktif sebagai oma opa? Enggak, tetap bisa. Entah melayani, betul ya? Entah MC, MC apa? Mimi cucu. Oh, ngomong cucu. Ya, tetap bisa. Kita berkarya sembari menantikan dalam pengharapan. Bukan cuman kemudian berdoa tapi tidak bekerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini nanti akan ada baptis bagi anak-anak kita. Gitu ya. Sebuah tahapan baru bagi orang tua yang kemudian punya tanggung jawab lebih terhadap iman anak-anaknya. Mereka berharap anak-anaknya nanti bertumbuh secara iman dewasa, betul ya? Tapi kalau nggak pernah diajarkan sama orang tuanya, orang tuanya nggak mau berpartisipasi, apakah bisa? Tidak. Inilah proses menanti dan juga sikap menanti dalam pengharapan. Bukan pasif tapi proaktif. Bukan apatis, bodoh amat begitu ya, tapi partisipatif. Bukan malas-malesan tapi produktif. Itu yang dikatakan berjaga-jaga.
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menanti dalam, tadi udah pengharapan, terakhir apa? Penyerahan diri. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Lalu yang ayat 9, ya Tuhan janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian umat-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini merupakan ungkapan dari bangsa Israel yang pengen kembali lagi menjadi umat Tuhan. Tetapi mereka yang adalah bangsa pilihan adalah juga bangsa yang melawan Tuhan, betul nggak? Ya, Tuhan tuh gemes sama mereka. Gemesnya tuh gimana? Gregetan. Bukan gemes yang lucu sekali, unyuk-unyuk. Enggak, gregetan. Udah dikasih baik, ngelunjak. Udah diperhatiin, udah dikasih semuanya, dituntun, dipelihara, masih berbuat dosa. Gemes enggak orang kayak gitu? Anak kita udah dikasih tahu nih, sekali, 2 kali, enggak ngelakuin juga. Orang tuanya gimana? Gemes. Gemesnya gregetan. Gak boleh ke anak, suami atau istrinya yang jadi sasaran, betul ya? Nah, sama. Bangsa Israel melihat bahwa Allah itu gregetan dengan mereka. Maka dari itu mereka sadar, kita gak boleh lagi nih membangkitkan murkanya Tuhan. Kita gak boleh lagi nih membangkitkan amarahnya Tuhan, karena ternyata ketika amarah itu bangkit, yang terjadi penderitaan dan persoalan. Yang terjadi justru malah rasanya Tuhan menjauh. Disinilah kemudian bangsa Israel sadar, iya, harusnya kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Berbalik dari cara hidup kita yang salah, bertobat, dan bahkan meminta Tuhan terus membentuk dirinya. Makanya di bagian akhir di dalam bacaan kita ini, Yesaya 64, di situ dikatakan, Engkaulah yang membentuk kami. Mereka sadar, mereka ini ciptaan Tuhan. Dan kami sekalian buatan tangan-Mu. Ini adalah sebuah proses. Mereka berbalik dari yang salah menjadi benar, dari yang jahat menjadi baik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah proses pertobatan. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah proses pembentukan. Demi apa? Pembaruan. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, cara Tuhan membentuk, cara Tuhan membarui hidup kita itu dengan peristiwa yang tidak enak-enak banget, betul nggak? Kita harus merasakan kekecewaan, bahkan berharap orang lain berubah, harus mengorbankan air mata kita. Berharap pasangan kita berubah, menanti ada pengharapan nih masih sama pasangan kita. Tapi itu ternyata membuat luka, jangan-jangan itu cara Tuhan membentuk dan membarui kita. Pertanyaannya, kita masih mau nggak menyerahkan diri dengan cara Tuhan yang membentuk kita? Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dibaptis atau nanti akan dibaptis, berarti sama-sama menyerahkan anak itu kepada Tuhan, termasuk diri kita sebagai orang tua. Kalau Tuhan membentuk kita, berarti kita juga membentuk generasi-generasi kita, betul? Ya, karena kita menanti pengharapan terhadap anak-anak kita sehingga kita masuk dalam pembentukan mereka. Kita selalu berharap anak kita pasti lebih baik daripada kita. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju ya Oma Opa ya? Setuju ya? Sama, Tuhan juga pengen kita itu lebih baik dari sebelumnya. Makanya dikatakan angkatan ini akan berlalu, akan masuk ke zaman yang baru. Mau gak kita menyerahkan diri untuk Tuhan bentuk dan Tuhan barui? Mau gak Bapak Ibu sekalian terus berpartisipasi dalam kehidupan anak kita, iman mereka, pertumbuhan mereka, bukan cuma sekadar fisik, tapi juga emosi, perasaan, dan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Nanti kita semua juga akan mendukung para orang tua ini dalam memasuki masa-masa mereka membangun kehidupan iman anak-anaknya. Karena anak-anak mereka pun juga menjadi anggota keluarga kita sebagai persekutuan umat Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menantikan cara-cara Tuhan, karya-karya Tuhan dalam semangat pengharapan yang proaktif, yang produktif dan juga partisipatif, tapi sekaligus juga kita menyerahkan diri kita dengan pertobatan, pembentukan dan pembaruan hidup kita.
selamat memasuki masa Advent, dan selamat menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.